Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Duyunianti, NIM 0420100063 dari kelas 2D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 contoh kasus teori etika. Teori etika bisnis dan contoh kasus teori etika. 1. Teori deontologi. Istilah deontologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata deon yang berarti kewajiban. Etika deontologi sangat menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak dengan baik. Sebuah tindakan dapat dikatakan baik bila berdasarkan pada tindakan itu sendiri sebagai kebaikan pada dirinya sendiri. Kewajiban yang dilakukan oleh individu di mana kewajiban itu pantas untuk dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang diperintahkan kepadanya di dalam bisnis. Apabila kewajiban yang telah dibebankan pada individu, maka individu tersebut harus bertanggung jawab untuk mengerjakan dengan baik agar individu tersebut tidak mengecewakan pihak lain. Prinsip yang harus dipenuhi dalam teori deontologi yaitu agar tindakan memiliki nilai moral, maka tindakan tersebut harus dijalankan berdasarkan dari kewajiban. Tindakan yang memiliki nilai moral tidak bergantung pada tercapainya tujuan dan tindakan tersebut, tapi bergantung pada kemauan baik yang mendorong individu untuk melakukan tindakan itu. Bila tujuan dari tindakan tersebut tidak tercapai, maka tindakan tersebut dapat dinilai baik. Konsekuensi dari kedua prinsip di atas, maka kewajiban adalah hal yang mutlak dilakukan dengan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral. Contoh kasus teori deontologi. 1. Jika seorang karyawan perusahaan diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas, maka itu dianggap benar. Sedangkan dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan. 2. Seorang karyawan tidak menghargai pendapat karyawan lain ketika sedang rapat atau berdiskusi. 2. Teori teleologi. Teleologi merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan. Teori teleologi adalah etika yang mengukur baik buruknya tindakan berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan tersebut, atau juga berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sesuai tindakan dapat dinilai baik apabila memiliki bertujuan untuk mencapai sesuatu yang baik atau akibat yang ditimbulkan dapat bermanfaat. Teori teleologi ini sangat berbeda dengan teori deontologi, di mana teologi lebih bersifat situasional karena tujuan dan akibat dari tindakan bisa tergantung pada situasi tertentu. Di dalam teori teleologi terdapat 2 pembahasan yang muncul, yaitu 1. Egoisme, 2. Utilitarianisme. Contoh kasus teori teleologi. Perusahaan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional. Kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Dalam kasus ini, PT Perusahaan Listrik Negara Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Teori hak asasi. Teori hak asasi ini dapat mengatasi berbagai dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema moral tersebut dipecahkan dengan berdasarkan pada hierarki hak-hak. Hal terpenting dalam pendekatan teori hak asasi ini adalah setiap tuntutan moral individu harus direspon dan ditanggapi dengan serius. Di dalam teori hak asasi, setiap orang memiliki hak atas dirinya dan orang lain harus menghargai hak setiap orang. Secara realitas disebutkan bahwa setiap manusia terlahir di
dunia telah memiliki hak, dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan layak seperti mendapatkan pelayanan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain-lain. Apabila seorang individu diperlakukan dengan tidak wajar atau dirugikan oleh perusahaan, maka individu tersebut berhak untuk menuntut haknya baik secara formal atau non-formal. Teori hak ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan untuk mengevaluasi baik buruknya perbuatan atau perilaku seseorang atau sekelompok orang. Contoh kasus teori hak asasi. Sebuah perusahaan yang jika memberi gaji karyawan telat atau tidak sesuai kesepakatan sebelumnya sehingga melanggar teori hak asasi karyawan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.